Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windaningsih. Nomor induk mahasiswa 21862060043. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar 3.8 mengenai siklus air dan dampaknya. Siklus air. Pengertian siklus air. Siklus air adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus air tersedia di bumi. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Gambar proses sirkulasi air. Proses terjadinya siklus air terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu evaporasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap, air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Kedua, presipitasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air jernih sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Ketiga, kondensasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Dan yang terakhir, transpirasi. Proses keluarnya uap air dari permukaan tumbuhan yang sebagian besar melalui stoma. Jenis-jenis siklus air dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer, lalu diikuti dengan pembentukan awan yang kemudian menurunkan air sebagai hujan. Air tersebut akan mengalir kembali ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Proses ini bermula dari air yang menguap membentuk awan, lalu mengalami kondensasi dan turun sebagai hujan. Pada siklus sedang air hujan, yang turun meresap ke dalam tanah dan sebagian lainnya diserap oleh tumbuhan. Air yang tidak terserap akan mengalir melewati sungai kembali menuju laut. Dan yang terakhir, siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut menjadi awan. Lalu kemudian awan akan terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Awan yang terbentuk akan kembali bergabung dengan uap air dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Hal yang mempengaruhi siklus air, yang pertama, penebangan hutan. Banyaknya penebangan hutan dapat mengurangi jumlah tanaman yang merupakan salah satu penyerap air. Ini dapat berakibat pada tidak serapnya air dengan baik dan mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua, polusi udara. Polusi udara yang terjadi akibat bahan bakar kendaraan dapat bercampur dengan uap air atmosfer, menyebabkannya berubah menjadi asam. Hujan asam yang terjadi dapat merusak tumbuhan, hewan, serta manusia. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang terjadi di laut dapat menghambat proses penguapan air untuk membentuk awan, sehingga hujan semakin berkurang. Manfaat siklus air dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tumbuhan yang dapat membantu proses respirasi, membantu penyerapan unsur hara, salah satu bahan dalam proses fotosintesis, dan sebagai tempat tinggal untuk beberapa jenis tumbuhan. Yang kedua, hewan dapat membersihkan badan, tempat hidup beberapa hewan seperti ikan, tempat berlindung,
minum, dan membantu produksi susu. Dan yang terakhir, manusia. Sarana transportasi, irigasi dan lahan pertanian, pembangkit listrik, dan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, memasak, dan lain-lain. Kesimpulan dari PowerPoint ini, pergerakan air di permukaan bumi yang dinamakan siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Matahari sangat berperan dalam proses hidrologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.